Dok, dok, dok. Ihsan menuntun gerobaknya sambil memukul-mukul kentongannya. Rujak, rujak manis, es buah, teriaknya. Matahari lumayan panas hari itu. Ihsan berhenti sebentar di sebuah taman kota. Ia kemudian duduk di salah satu bangku yang tersedia di taman itu, sekedar untuk melepas lelah sambil terus memukul-mukul kentongannya dan meneriakkan dagangannya. Beberapa orang yang duduk-duduk di tempat itu tertarik membeli dagangan Ihsan, karena rujak manis dan es buah memang enak dinikmati di saat hari sedang panas seperti itu. Tak jauh darinya, duduk dua orang gadis yang nampaknya sedang menunggu seseorang. Sekilas, Ihsan memperhatikan. Dua orang gadis itu berpakaian sangat ketat. Satunya mengenakan kaos pendek dan celana hitam yang ketat, hingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, dan yang satunya malah menggunakan baju terusan atau dress tanpa lengan yang sangat pendek, hingga lebih banyak bagian tubuhnya yang terbuka daripada yang tertutup. Ihsan memalingkan pandangannya dari kedua gadis itu, karena tidak mau berprasangka buruk dengan mereka dan juga agar bisa lebih menjaga hati. Ia perhatikan sekitar. Beberapa laki-laki yang duduk di tempat itu ternyata tengah asyik memandangi kedua gadis itu, terutama pada gadis yang mengenakan dress yang sangat pendek itu. Memang dia jauh lebih cantik daripada gadis yang satunya. Parasnya yang sangat cantik, rambutnya yang bergelombang indah, kulitnya yang putih langsat, dan tubuhnya yang seksi, ditambah lagi bajunya yang serba minim dan terbuka, menggoda pandangan laki-laki di sekitarnya. Di antara mereka, ada yang berdecak kagum, ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada yang tak berkedip memandangnya, dan ada yang bersiul kecil. Beberapa di antara mereka yang sudah mempunyai pasangan terlihat mencuri-curi pandangan agar tidak ketahuan dengan pasangannya. Sungguh pemandangan yang indah. Ya, karunia Tuhan yang sangat sempurna. Ihsan mendengar suara bisikan dari dua orang pemuda yang sedang membeli es buahnya. Ternyata, tanpa dia sadari, sedari tadi mereka juga tengah asyik memperhatikan gadis itu. Ihsan tersenyum dan geleng-geleng kepala melihat kejadian itu. Astagfirullahaladzim. Dalam hati Ihsan beristighfar. Memang benar apa yang dikatakan hadis, bahwa sepertiga penghuni neraka adalah wanita. Ya, jika wanita itu tidak dapat menjaga dirinya. Saat Ihsan sedang berjongkok, mencuci mangkuk es dengan ember air yang dibawanya, tiba-tiba, pluk, Ihsan merasakan ada sesuatu yang jatuh di dekatnya. Ihsan melihat benda itu. Ternyata sebuah dompet berwarna pink. Dompet siapa ini? Batin Ihsan. Jangan-jangan. Ihsan mendatangi dua gadis itu. Maaf, Nona, apakah ini punya Anda? Tanyanya sembari menunjukkan dompet berwarna pink yang dipegangnya. Kedua gadis itu mengerutkan keningnya. Mir, sepertinya itu punya kamu deh, kata salah satu gadis itu. Sementara gadis cantik yang berpakaian serba minim tadi segera berdiri, memeriksa kantong jaket yang dibawanya dan mengibas-ngibaskan jaket itu. Iya, itu dompet saya, jawab gadis itu akhirnya setelah mendapati benda yang dicarinya tidak ada. Ihsan memberikan dompet itu. Di mana Anda menemukannya? Tanya gadis itu kemudian. Di situ, Ihsan menunjuk tempat dia mencuci mangkuknya tadi yang tidak jauh dari tempat sampah. Dompet itu jatuh di dekat saya, kata Ihsan. Oh, mungkin jatuh waktu kamu jalan membuang tisu di bak sampah itu tadi kali, Mir. Komentar gadis bercelana hitam tanpa beranjak dari tempat duduknya. Gumam gadis itu sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih. Gadis itu pun tersenyum. Sama-sama, jawab Ihsan yang kemudian segera berbalik menuju gerobaknya.
Ia sudah tidak tahan berlama-lama di dekat gadis itu, melihat kecantikannya dan mencium bau wanginya. Ia takut hatinya nanti akan ikut bergejolak sebagaimana beberapa laki-laki di tempat itu. Mas, tunggu dulu, panggil gadis itu kemudian. Ihsan menghentikan langkahnya dan berbalik. Ya, ini sebagai tanda terima kasih saya. Gadis cantik itu memberikan sejumlah uang pada Ihsan. Ihsan tersenyum. Tidak usah, terima kasih, Nona simpan saja, tolak Ihsan halus. Oh, kalau begitu terima kasih ya. Ihsan mengangguk. Sebelum berbalik, ia ingin mengatakan sesuatu yang sedari tadi ditahannya. Nona, panggil Ihsan kemudian. Ya. Gadis itu mengangkat wajahnya mendengar panggilan Ihsan. Rambutnya yang tergerai menyibak ke udara. Nampaknya ia tadi sedang sibuk memasukkan kembali uang itu di dalam dompetnya. Ihsan segera menundukkan pandangannya saat menatap kecantikan gadis itu. Maaf, lain kali tolong pakailah pakaian yang lebih menutup, katanya dengan sangat hati-hati. Gadis cantik itu pun terbelalak. Ia betul-betul tersinggung dengan perkataan Ihsan barusan. Hei, berani-beraninya kamu mengingatkan saya, jawab gadis itu beram. Memang siapa diri kamu, Apa urusanmu? Gadis itu mulai marah. Maaf Nona, memang kata-kata saya kurang sopan. Tapi lihatlah beberapa laki-laki di sekitar sini yang sedari tadi bernafsu memandang Anda, jawab Ihsan setengah berbisik. Meskipun demikian, kata-katanya terdengar jelas. Gadis itu segera melihat ke sekeliling. Seperti yang dikatakan Ihsan, beberapa laki-laki memang sedang memperhatikannya. Ada yang kemudian tersenyum saat gadis itu memandang ke arahnya. Ada yang melambaikan tangan, ada yang bersiul sambil memainkan mata, dan ada yang segera memalingkan wajah karena malu telah ketahuan memperhatikannya. Gadis itu hendak menatap Ihsan kembali. Tapi ia sudah tidak mendapati pemuda itu lagi di dekatnya. Bahkan gerabaknya pun sudah tidak ada. Rupanya Ihsan langsung pergi setelah menyampaikan perkataannya tadi. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 11.50. Dan 10 menit lagi azan zuhur berkumandang. Sudah menjadi kebiasaan Ihsan. Ia selalu mencari masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah sebelum azan zuhur berkumandang. Gadis itu kembali ke tempat duduknya dengan kesal. Nafasnya memburu. Ia memang merasa kesal diperhatikan seperti itu oleh laki-laki di sekitarnya. Tapi ia lebih kesal dengan perkataan Ihsan tadi. Rasa malu bercampur marah itulah yang membuat hatinya kesal. Dirinya merasa seakan-akan telah dipermalukan oleh tukang penjual rujak. Kamu kenapa, Mir? Tanya teman gadis itu heran. Sudah, gak perlu dibahas, gak penting, jawab gadis itu masih dengan nada kesal. Mana si Andi? Gak datang-datang. Ia mengambil HP dan memencet nomor HP itu dengan tidak sabar. Kemudian ia berdiri dan berjalan mondar-mandir mendengarkan panggilan HP yang tidak diangkat-angkat. Sesaat kemudian, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti pelan di dekat mereka. Kaca mobil itu terbuka. Seorang laki-laki berpenampilan rapi memakai jas hitam tersenyum ke arah mereka. Gadis itu segera menutup HP-nya saat mengetahui kedatangan mobil itu. Yuk San, ajak gadis itu pada temannya. Kemudian, tanpa banyak bicara, gadis itu segera masuk ke dalam mobil dengan hati yang masih dipenuhi kemarahan dan rasa kesal.